Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, segala kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita semua, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita harus bergaya hidup layaknya seorang muslim. Dan rutinitas kita maksimalkan mengikuti petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua waktu kita. Mulai kita membuka mata kita sampai kita memejamkan mata kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sebisa mungkin semuanya berjalan di atas syariat Islam. Dan di malam ini kita akan membahas ibadah-ibadah sunnah, terutama di waktu maghrib, sampai isya. Dan ini rutinitas kita sehari-hari. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Dan sekarang kita batasi pembahasan kita ibadah sunnah di waktu maghrib. Yang pertama dan kedua, minas sunnati kafus sibyan awalal maghrib. Termasuk ibadah sunnah, kalau diniati ibadah, bernilai pahala, menahan anak-anak kecil di awal maghrib, tidak membiarkan mereka bermain di luar. Dan yang kedua, menutup pintu-pintu rumah di waktu maghrib dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menutupnya. Dua ibadah ini, kalau diniatkan ibadah, bernilai ibadah. Allah Ta'ala syariatkan kepada kita banyak kebaikan di baliknya. Di antaranya sebagai penjagaan terhadap anak-anak kita dari syaitan, dari kalangan jin, dari gangguan syaitan. Yang biasanya syaitan itu berkeliaran di waktu maghrib. Demikian pula menutup pintu rumah di waktu matahari terbenam, di waktu maghrib, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menutupnya. Karena syaitan tidak bisa membuka pintu rumah yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan itu biasanya mencari tempat bermalam dan juga tempat makan. Jangan sampai tanpa kita sadari, rumah kita menjadi tempat bermalamnya syaitan tanpa kita sadari. Atau jangan sampai syaitan menikmati juga apa yang kita makan. Ketika kita makan, kita minum dan tidak membaca bismillah, mereka pun ikut menikmati apa yang kita makan.
ikut berserikat bersama kita dalam makanan kita. Makanya syaitannya orang-orang yang beriman yang membaca bismillah ketika makan, syaitannya kurus-kurus karena tidak ikut makan bersama kita. Sementara syaitannya orang-orang kafir asal-asalan kalau makan pakai tangan kiri, tidak baca bismillah, syaitannya gemuk-gemuk. Setiap kita itu ada qarinnya dari kalangan jin. Qarin itu yang selalu menyertai kita. Syaitannya kurus-kurus kalau kita membaca bismillah. Kusut karena tidak ikut berserikat dengan kita di dalam kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dua ibadah sunnah ini menahan anak-anak di waktu maghrib supaya tidak keluar rumah. Syukur-syukur dibawa ke masjid, Masya Allah. Jangan dibiarkan main di luaran. Dan juga sunnah menutup pintu-pintu rumah di waktu maghrib berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaitum." Apabila datang kegelapan di waktu maghrib sampai isya, atau ketika kalian masuk waktu petang, fakuffu sibyanakum. Nabi mengatakan, tahanlah anak-anak kalian. Jangan dibiarkan mainan di luar rumah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Dikarenakan syaitan berkeliaran di waktu tersebut. Fa idza dhahabat sa'atun minal laili fakhalluhun. Ketika berlalu kegelapan maghrib tersebut, maka biarkanlah mereka. Mungkin ingin cari angin di luar, silahkan. Tapi kalau di waktu maghrib, jangan dibiarkan anak-anak kita mainan di luar. Wa aghliqul abwab. Kemudian Nabi melanjutkan, dan tutuplah pintu-pintu. Masuk juga jendela-jendela. Jadi kalau masuk waktu malam, pintu-pintu ditutup. Jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa diniatkan melaksanakan hadis ini, maka akan mendapatkan pahala. Kalau sekedar rutinitas saja, ya patutnya malam ya ditutup. Tidak ada niatan mengamalkan hadis Nabi, tidak ada niatan beribadah, ya tidak bernilai ibadah. Ini pentingnya niat di dalam suatu amalan. Harus ada niatan ibadah. Dan tutuplah pintu-pintu, wazkurusmallah, dan sebutlah nama Allah. Bismillah. Tutup pintu, tutup jendela. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Kemudian Rasulullah melanjutkan, karena syaitan tidak mampu untuk membuka pintu yang ditutup. Dalam hadis ini disebutkan junhul lail, apabila datang gelapnya waktu maghrib sampai isya, namanya junhun, atau permulaan malam setelah matahari terbenam. Dilarang membiarkan anak-anak keluaran di luar rumah, keliaran di luar rumah. Tahan mereka supaya tetap di rumah, atau anak kecil ya, tahan di rumah atau diajak ke masjid sekalian. Dalam riwayat Muslim disebutkan, la tursilu fawashiyakum. Jangan kalian lepaskan harta-harta kalian, artinya harta yang berupa binatang peliharaan. Entah itu kuda, sapi, kerbau, ayam, burung. Jangan sampai dilepaskan dari kandangnya ketika masuk waktu maghrib. Wasibyanakum, dan juga jangan kalian biarkan, lepaskan anak-anak kalian. Idza ghabatis syamsu, apabila matahari terbenam. Sampai kapan? Hatta tadhhaba fahmatul isya. Sampai hilang
kegelapan antara maghrib dan isya, artinya berlalu. Jadi kegelapan antara maghrib dan isya namanya fahmah. Faham itu artinya kayu yang bekas terbakar, biasanya hitam. Ketika disandarkan dengan waktu isya, waktu sore, maka artinya kegelapan antara maghrib dan isya. Sampai hilang kegelapan tersebut, berarti sekarang masuk ke kegelapan yang lain, itu kegelapan di waktu isya. Kenapa tidak boleh membiarkan binatang peliharaan kita berkeliaran di waktu maghrib dan juga anak-anak kita di waktu maghrib? Nabi melanjutkan, fa inna syayatina tanba'itsu idza ghabatis syamsu. Dikarenakan syaitan berkeliaran ketika matahari terbenam, hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai berlalu waktu maghrib, kegelapan di waktu maghrib. Kegelapan di waktu maghrib ini kan antara gelap sekali sama terang ya, antara gelap dan terang, remang-remang itu. Gelapnya belum sempurna. Justru di waktu itulah syaitan berkeliaran. Terutama syaitan dari kalangan jin. Demikian pula ya mungkin ya syaitan dari kalangan manusia juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian, artinya tahan mereka jangan keluar di waktu tersebut. Kemudian beliau menjelaskan sabda Nabi, fa inna syaitana yantashiru, dikarenakan syaitan ketika itu menyebar kemana-mana. Imam Nawawi mengatakan jins asyaitan, jenis syaitan. Maknanya kata Imam Nawawi, kalau anak-anak dilepaskan, dikhawatirkan di waktu maghrib tersebut mereka akan diganggu oleh syaitan. Bisa jadi tidak bisa pulang. Bahasa sayanya itu keselong. Keselong itu lupa pulangnya kemana. Tahu-tahu tidak tahu kemana, hilang. Gara-gara keluar di waktu maghrib. Kenapa dilarang membiarkan anak-anak di waktu maghrib keluaran? Karena syaitan berkeliaran di waktu tersebut, di waktu maghrib sampai waktu isya. Adapun setelah waktu isya, maka boleh melepaskan anak-anak mereka, anak-anak kita ya, keluar dari rumah, selama tentunya ya aman ya. Mungkin ingin cari angin, ingin ngobrol di luar rumah ya silahkan. Kemudian dalam hadis yang Muslim tadi, Imam Muslim rahimahullah keluarkan, la tursilu fawasyiakum, jangan kalian lepaskan binatang-binatang kalian, entah ayamnya, entah kambingnya kalau punya, atau bebeknya, itiknya, ketika matahari terbenam sampai hilang kegelapan maghrib. Dikarenakan syaitan berkeliaran ketika matahari terbenam sampai kegelapan maghrib berlalu. Jadi larangannya terbatas, tidak sampai malam, tapi dari waktu maghrib sampai waktu isya saja. Dari mulai matahari terbenam sampai waktu isya masuk. Di waktu itulah syaitan lagi gencar-gencarnya berkeliaran, jalan-jalan. Disebutkan kenapa kalau waktu isya kita boleh melepaskan anak-anak mereka bermain di luar misalnya. Disebutkan karena waktu isya biasanya syaitan sudah mendapatkan tempat bermalamnya, sehingga mereka tidak berkeliaran lagi. Mungkin ada tapi tidak sebanyak di waktu maghrib. Siang-siang juga ada tapi tidak sebanyak di waktu maghrib. Ya karena kan di waktu tersebut syaitan itu sedang nyari tempat bermalam. Rumah-rumah yang tidak disebut nama Allah ketika ditutup pintunya,
bisa jadi mereka masuk. Orang-orang yang tidak menyebut nama Allah ketika makan, ketika minum, bisa jadi syaitan juga ikut makan bersama kita, minum bersama kita, tanpa kita menyadarinya. Kenapa syaitan berkeliaran di waktu malam, terutama di waktu maghribnya? Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan, li'anna harakatahum fil laili amkan minha lahum fin nahar. Dikarenakan pergerakan syaitan di malam hari lebih leluasa daripada di siang hari. Jadi memang kalau malam itu syaitannya lebih gencar daripada di siang hari. Li'anna dhalama ajma'u lil quwa syaitaniyah. Sebutkan oleh Ibnu Hajar, dikarenakan kegelapan mengumpulkan kekuatan-kekuatan syaitan daripada di waktu-waktu yang lain. Kalau kita perhatikan pencuri beraksinya ya di malam hari. Jiwa syaitannya itu muncul di malam hari, ingin mencuri. Tukang sihir beraksinya ya di malam hari, ngirim jin, ngasih buhul, nyantet, ini itu dan sebagainya, biasanya dilakukan di malam hari. Karena memang di waktu malam itu kekuatan syaitan lebih besar, pergerakan syaitan lebih leluasa jika dibandingkan dengan waktu yang lain, di siang hari, di pagi hari, dan sebagainya. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau ingin menyebutkan hadis yang lain berkaitan dengan perintah menutup pintu-pintu rumah di malam hari. Ini adalah sunnah Nabi. Kalau dilakukan bernilai pahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa. Namanya juga ibadah sunnah. Dalam syariat menutup pintu di waktu malam, ada perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia, agar mereka terjaga dari gangguan jin, dari gangguan syaitan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, fa inna syaitana la yaftahu baban ghalqa wa la yahullu wika'an. Dikarenakan syaitan itu tidak mampu untuk membuka pintu yang tertutup dan tidak mampu untuk membuka wadah yang ditutup. Wadah makanan kita, wadah minuman kita ditutup supaya syaitan tidak bisa mengambilnya dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Mereka tidak mampu, barangkali ingin menaruh wabah di situ, wabah penyakit mungkin dan sebagainya. Ketika seorang menutup pintu dan juga menutup wadah makanan atau minuman atau air dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika menutupnya, maka syaitan dari kalangan jin tidak mampu, tidak kuasa untuk membukanya. Padahal jin itu Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Kalau yang pernah baca kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika mengatakan kepada pasukannya, Nabi Sulaiman itu pasukannya nggak cuma dari manusia, ada jin, ada manusia, ada binatang. Mengatakan siapa yang mampu untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba. Ratu Saba katanya namanya Bilqis. Katanya namanya Bilqis. Ini kisah Israiliyat namanya Bilqis. Kalau dari hadis Nabi nggak ditemukan namanya. Di Al-Quran juga tidak ditemukan namanya. Yang ditemukan hanya ya gelarnya Ratu Saba, Malikatus Saba. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Burung hudhud
mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, aku mendapati seorang wanita menjadi ratu mereka. Wa utiyat min kulli syai'in, mereka diberikan kekayaan yang banyak, tapi mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman ingin mendakwahi mereka. Kalau tidak mau mengikuti agama tauhid, maka Nabi Sulaiman bertekad akan memerangi mereka. Maka Nabi Sulaiman pun mengirimkan surat memerintahkan burung hudhud tersebut agar mengirimkan surat tersebut kepada Ratu Saba. Setelah sampai, Ratu Saba mengatakan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu berisikan dari Sulaiman. Dan di antara isinya bismillahirrahmanirrahim. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah ada bismillahirrahmanirrahim. Dan awal suratnya Nabi Sulaiman berisikan bismillahirrahmanirrahim. Isinya, jangan sampai kalian sombong kepada kami. Dan datanglah kepada kami dalam keadaan berislam, berserah diri, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Akhirnya Ratu Saba pun ngajak diskusi anak buahnya. Yang mana kesimpulannya, kita kasih hadiah saja. Kita kirimkan hadiah saja kepada Raja Sulaiman. Setelah sampai utusan membawa hadiah kepada Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman menolaknya dan mengatakan, yang diberikan oleh Allah kepadaku lebih baik daripada hadiah yang kalian bawa. Kemudian mengatakan kepada bala tentaranya, barang siapakah di antara kalian yang mampu untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba atau Ratu Bilqis. Maka Ifrit itu jin, dari kalangan jin. Ifrit mengatakan, wa qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Maka jin Ifrit mengatakan pada Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya aku, Ifrit ini dari kalangan jin, berkata, sesungguhnya aku mampu untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba ke hadapanmu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Bayangkan saja, singgasana Ratu Bilqis jauh sekali di kala itu. Kerajaan Sulaiman di Palestina, sementara Bilqis daerah Yaman sana, jauh sekali. Ifrit menjanjikan kepada Nabi Sulaiman, aku mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Berarti jin punya kekuatan yang sangat besar, jin Ifrit terutama. Tapi dengan kuasa Allah, ketika seseorang menyebut bismillah ketika menutup pintu, mengatakan bismillah ketika menutup makanan, menutup minuman, menutup air, jin tidak kuasa untuk membukanya. Ini menunjukkan karunia Allah yang besar yang diberikan kepada hamba-hambanya dari kalangan manusia. Dengan mengatakan bismillah, jin tidak kuasa membuka pintu yang ditutup dengan membaca bismillah. Padahal mereka punya kekuatan yang besar. Tidak kuasa membuka tutup makanan, tutup minuman yang dibacakan bismillah ketika menutupnya. Padahal mereka punya kekuatan yang besar. Ini karunia dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dari kalangan manusia.
Berkata Al-Khatib Asy-Syarbini, dan beliau madhabnya Syafi'i, mengatakan wa yusannu idza janna al-lailu taghtiyatul ina'i walau bi'aradi 'audin wa ika'is siqa wa ighlaqil abwab musammiyan Allah Ta'ala. Dan disunnahkan ketika gelap malam tiba menutup wadah, entah itu wadah makanan, wadah minuman, wadah air, walaupun sekedar dengan sebatang kayu. Kalau tidak ada tutup, ya tutup, taruh sesuatu di atasnya. Atau kalau sekarang ya taruh sumpit lah di atas makanan kalau nggak ada tutup ya. Tapi ya masa nggak ada tutup. Dan juga menutup bejana air. Dan menutup pintu-pintu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menahan anak-anak supaya tidak keluar di waktu maghrib, atau ketika menahan binatang-binatang ternak kita di malam hari supaya tidak berkeliaran. Dan juga disunahkan mematikan lampu ketika hendak tidur, entah itu lampu lilin atau lampu LED atau lampu apalagi lah ya, penerangan intinya, kecuali jika dibutuhkan. Kecuali jika dibutuhkan, maka tidak mengapa. Banyak tikusnya misalnya rumahnya, kalau lampunya dimatikan, ya dinyalakan. Halaman rumah sebagai penerangan, nanti kalau dimatikan jalannya gelap. Kalau dimatikan, maling ngiranya rumah kosong, diambil barangnya dan sebagainya. Maka ketika dibutuhkan tidak mengapa. Tapi kalau tidak dibutuhkan, maka dimatikan. Ini sunnah yang pertama sama sunnah yang kedua di waktu maghrib. Menahan anak kecil supaya tidak main di luar rumah. Yang kedua menutup pintu-pintu rumah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ibadah sunnah yang ketiga di waktu maghrib adalah salat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi salat ini bukan salat sunnah rawatib. Bukan salat sunnah rawatib. Karena salat sunnah rawatib itu jumlahnya kalau berdasarkan hadis 10 atau 12. 10 atau 12. 10 sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, totalnya 10. Atau 12 ditambah sebelum maghrib 2 lagi jadi 4. Sebelum zuhur 2 lagi menjadi 4. Sebelum zuhur 2 atau 4. Totalnya menjadi 12. Adapun sebelum maghrib ini disunnahkan. Tapi dia bukan salat sunnah rawatib. Kalau salat sunnah rawatib, qabliyah atau ba'diyah, itu kan dilakukan terus-terusan. Tapi kalau sebelum maghrib, sebelum salat maghrib, ada 2 salat sunnah tapi bukan rawatib. Maksudnya bukan rawatib apa? Boleh, artinya sunnahnya itu sesekali tidak dilakukan. Jadi kadang-kadang ditinggalkan. Kalau rawatib, sunnahnya terus-terusan dilakukan. Disunnahkan salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau mengatakan, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib liman sya'a. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Dan kedua kalinya mengatakan, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian yang ketiganya beliau mengatakan, bagi yang mau. Artinya, sesekali dilakukan, sesekali ditinggalkan. Berarti bukan salat sunnah rawatib. Ini bukan salat sunnah rawatib qabliyah maghrib, bukan. Karena yang ada qabliyahnya subuh sama zuhur.
Adapun 4 rakaat sebelum asar ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ada juga hadis yang lain yang menunjukkan disunahkan 2 rakaat sebelum salat maghrib. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya 'indal maghrib." Sungguh, kata Anas bin Malik, sungguh aku melihat sahabat-sahabat senior Nabi, sahabat-sahabat besar, mereka bersegera mendekat ke dinding-dinding masjid. Ya, dinding ini dinding ya, di depan. Ketika waktu maghrib. Ngapain mendekat ke dinding? Salat 2 rakaat. Dan di antara sunnah di dalam salat itu kan membuat sutroh. Sesuatu yang di depan orang yang sedang salat. Jaraknya sutroh itu sekitar dari kepala ketika sujud menuju sutroh, entah itu dinding, entah yang lainnya, itu jarak kisaran kambing bisa lewat. Kira-kira ya berapa ya? 2 jengkal atau 3 jengkal lah. Ya seperti ini ya, ini misalnya garis softnya, maka dindingnya sutrohnya ya kisaran seginilah. Ukuran orang kan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Disunnahkan salat menghadap sutroh. Di antara hikmahnya supaya orang tidak lewat di depan orang yang sedang salat. Karena termasuk larangan lewat di depan orang yang salat. Kalau yang lewat itu keledai, batal salatnya. Atau anjing hitam yang lewat depan orang salat, batal salatnya. Atau kalau yang salat laki-laki yang lewat di depannya perempuan yang sudah balik, batal salatnya. Para ulama menyebutkan kenapa kalau salat ada keledai lewat di depannya salatnya batal? Karena biasanya keledai membawa najis, maka salatnya batal. Kenapa kalau ada anjing hitam lewat di depan orang salat, salatnya batal? Ulama menyebutkan karena anjing hitam adalah syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Anjing hitam yang ininya bagian jidatnya ada putihnya. Itu syaitan yang menjelma menjadi anjing. Kenapa wanita kalau depan orang laki-laki yang sedang salat, yang sudah balik, batal salatnya? Karena laki-laki kalau lihat perempuan gagal fokus sehingga salatnya batal. Bukan berarti menyamakan wanita dengan anjing dengan keledai, bukan. Tidak ada penyamaan sama sekali. Ada alasannya masing-masing. Sehingga disunahkan seseorang ketika salat ia menghadap kepada sutroh, entah itu dinding, entah itu meja, entah itu orang sedang duduk, entah itu tirai, hijab dan sebagainya. Walaupun di tempat yang sepi salatnya. Walaupun salatnya di lapangan misalnya. Dan sutrah ini disunahkan bagi imam dan juga bagi orang yang salat sendirian. Adapun makmum, maka sutrahnya imam sudah cukup bagi makmum. Dan boleh bagi kita lewat di depan makmum. Misalnya salat shaf pertama batal. Kalau batal kan nggak boleh lanjut salatnya. Kalau lanjut dosa salatnya. Maka dia batalkan saja salatnya karena memang batal kentut misalnya. Lewat saja depan orang yang sedang salat tidak masalah. Yang penting jangan lewat depan imam. Kalau lewat depan imam ya haram, salah, dosa. Kalau lewat di depan makmum tidak masalah. Nyari ke belakang, ambil air wudhu, balik lagi, salat lagi. Kembali ke pembahasan hadis ini. Tadi sedikit ya faedah tentang sutroh ketika salat. Disunnahkan menghadap sutroh. Sebagaimana para sahabat, mereka salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum salat maghrib, mendekat kepada dinding masjid. Supaya dijadikan sebagai sutroh. Ia salat menghadap kepadanya. Dalam hadis yang lain sama dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Kunna bil Madinah. Dulu kita di Madinah.
Fa idza adzana al-muadzinu li salatil maghribi, apabila muadzin, tukang adzan, adzan untuk salat maghrib, mengumandangkan adzan salat maghrib, ibtadaru as-sawari, para sahabat cepat-cepat mendekat kepada dinding. Fayarka'una rak'ataini, mereka pun rukuk dua rukuk, artinya salat 2 rakaat. Hatta innar rajulal ghariba, sampai-sampai suatu hari ada seseorang yang asing, mungkin sedang singgah, ketika sedang safar, melakukan perjalanan, singgah di Masjid Nabawi misalnya. Sampai-sampai lelaki tersebut mengira, yang masuk ke Masjid Nabawi, anna salata qad sulliyat, dikira salat maghrib sudah selesai. Dikiranya orang-orang ini sedang salat ba'diyah maghrib. Kenapa mengira demikian? Karena banyaknya orang, para sahabat yang salat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi ingat, ini bukan salat sunnah rawatib, tapi ya 2 rakaat salat sunnah saja. Dan sunnahnya kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak dilakukan. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah Al-Muzani rahimahullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, liman sya'a, Nabi mengatakan, salatlah kalian sebelum salat maghrib, bagi yang mau. Imam Ibnul Qayyim mengomentari hadis ini, kenapa Nabi mengatakan bagi yang mau? Dikarenakan khawatir orang-orang menganggapnya sebagai salat rawatib, sehingga terus-terusan melakukannya. Sehingga Nabi mengatakan bagi yang mau saja. Ini menunjukkan ini bukan salat sunnah muakkadah, bukan salat sunnah rawatib yang terus-terusan dilakukan, tapi kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang ditinggalkan. Ini sunnah yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib. Sunnahnya kadang-kadang, tidak terus-terusan. Dan juga disunnahkan secara umum antara adzan dan iqamah salat 2 rakaat. Antara adzan dan iqamah disunnahkan salat 2 rakaat. Atau disebut dengan salat antara adzan dan iqamah. Rakaatnya ada 2. Tapi kalau seandainya salat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar dilakukannya di masjid, maka tidak usah salat lagi 2 rakaat antara adzan dan iqamah, karena itu sudah cukup. Atau salat qabliyah zuhur antara adzan dan iqamah tentunya, maka sudah cukup, tidak perlu salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Tapi kalau seandainya ada kajian di waktu maghrib sampai isya, dia duduk-duduk di masjid, kemudian adzan isya muadzinnya, maka disunahkan bagi dia untuk salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 adzan ada salat. Nabi mengatakan 3 kali. Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah, ada salat sunnah. Kemudian Nabi mengatakan liman sya'a, bagi yang mau. Artinya sama seperti tadi. Sunnahnya itu dilakukan, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak.
Jadi tidak terus-terusan. Salat sunnah antara adzan dan iqamah. Kemudian sunnah yang keempat. Masih ingat yang pertama apa? Menahan anak-anak supaya tidak mainan di luar rumah di waktu maghrib. Yang kedua, menutup pintu-pintu dan jendela sambil mengatakan bismillah di malam hari ketika masuk waktu malam. Dan yang ketiga, salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Sekarang yang keempat, berkaitan dengan waktu maghrib atau waktu isya lah. Tapi ini bukan sunnah, tapi perkara yang makruh. Dimakruhkan tidur sebelum isya. Namanya makruh itu kalau pembahasannya fikih, dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan ketika diniatkan ibadah, meninggalkan tidur sebelum isya dengan niatan beribadah, dapat pahala. Dilakukan tidak berdosa, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya makruh. Dimakruhkan tidur sebelum isya. Enggak dosa enggak, tapi makruh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yuakhiral isya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar salat isya diakhirkan. Nabi pernah di waktu isya sudah dikumandangkan azan. Para sahabat menanti-nanti Nabi keluar dari hujrahnya. Hujrah itu ruangan-ruangan yang menempel Masjid Nabawi. Nabi itu kalau mau masuk Masjid Nabawi, tinggal membuka tirai kamarnya, sudah masuk Masjid Nabawi. Para sahabat menanti-nanti Nabi keluar dari hujrahnya, dari kamarnya, tapi tidak keluar-keluar. Sampai pada ngantuk, menunggu Nabi keluar. Ini menunjukkan kalau seandainya memungkinkan, salat isya itu sunnahnya diakhirkan. Salat isya itu sunnahnya diakhirkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya tetap di awal waktu. Kalau kita lumrahnya di Solo, salat isya ya azan, nunggu sebentar, 10 menit, 15 menit, 20 menit, baru iqamah, langsung iqamah. Ya enggak masalah, karena diakhirkan itu sunnah. Tentunya sambil mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya. Kemudian beliau mengatakan, wa kana yakrahun nauma qablaha. Nabi membenci tidur sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi membenci bincang-bincang setelah isya. Tentunya perbincangan yang tidak bermanfaat. Kalau ngobrol sama istri ya bermanfaat tentunya. Ngobrol sama anak-anak ya bermanfaat tentunya. Kalau ngobrol yang tidak bermanfaat, ngobrol di luar rumah, nongkrong misalnya, atau nonton misalnya, maka ini dimakruhkan. Dosa sih tidak, tapi dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Disebutkan oleh para ulama, dikarenakan tidur sebelum isya atau tidur setelah maghrib bisa melalaikan orang dari salat isya. Kebablasan tidurnya, salatnya jam 12 malam, salat isya, bukan salat malam. Salat isyanya mungkin hampir subuh, bukan salat malam ini, salat isya. Karena tidur sebelum salat isya, maka ini dimakruhkan. Sebagian ulama memandang waktu isya itu sampai tengah malam, bukan sampai waktu subuh. Maka kalau salatnya sudah melewati tengah malam, berarti qadha namanya. Bukan ada, bukan adaan, tapi qadhaan.
Dan tentunya kalau sengaja ya berdosa. Sehingga dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Mungkin kalau laki-laki ya jarang lah, apalagi sholatnya di masjid. Mungkin kalau perempuan ini suka nunda-nunda sholat nih, bisa jadi tidur dulu atau ketiduran padahal belum sholat isya. Khawatir nanti kebablasan. Kalaupun tidak khawatir, tentunya Nabi sudah memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Dan juga bincang-bincang setelahnya. Setelah sholat isya ngobrol, bincang-bincang yang tidak bermanfaat ya. Bukan kajian, bukan bercengkrama dengan keluarga, bukan musyawarah, tapi yang ngobrol biasa, ngobrol warung kopi lah ya, yang kurang bermanfaat gitu ya. Maka ini dimakruhkan. Dosa sih tidak, tapi makruh. Kenapa? Di antara alasannya khawatir tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Akhirnya salat subuhnya terluputkan, tidak pada waktunya. Salat subuhnya saja luput, apalagi salat malamnya. Lebih luput lagi. Ini di antara sesuatu yang dimakruhkan ya, antara maghrib dan isya. Jadi yang disunahkan ada 3 tadi ya. Menahan anak-anak supaya tidak main di luar rumah. Kemudian menutup pintu dengan membaca bismillah, jendela juga ya, makanan, minuman juga ditutup. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sebelum salat maghrib. Dan perkara yang makruh, tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelahnya. Masih ada 5 menit, nah, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak ada ya? Jelas ya? Berarti sudah tuntas kajian kita di malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, terutama ilmu yang kita dapatkan di malam ini. Semoga Allah berikan taufik pada semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.